pada sekolah untuk perbaikan proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian ada namanya definisi operasional. Nah, dalam definisi operasional ini, dampak penerapan pembelajaran online yang dimaksud penulis adalah dalam proposal ini bagaimana sikap orang tua murid maupun guru dan kepala sekolah dalam menangani pembelajaran online ini yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran online ini merupakan pembelajaran yang dilakukan di rumah peserta didik masing-masing. Nah, dengan memanfaatkan jaringan internet dan melalui beberapa aplikasi dengan persetujuan antara pihak sekolah dan wali murid, seperti dalam proses pembelajaran online, guru ataupun staf menggunakan media elektronik seperti media teknologi seperti WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meet atau Classroom pada proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Langsung masuk ke bab Don. Ya, Pak. Ya. Langsung singkat saja. Iya, Pak. Kemudian definisi pembelajaran yaitu pembelajaran pada hakikatnya itu adalah suatu usaha yang sistematik untuk menjadikan para pelajar agar bisa belajar. Nah, dari pendapat para ahli yang diketahui bahwa dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses atau bantuan yang diberikan pendidik kepada peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu seperti apa. Nah, kemudian adanya pembelajaran itu ada juga namanya pembelajaran online. Pembelajaran online pada dasarnya adalah pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh ini merupakan sistem yang sudah ada sejak pertengahan abad ke-18. Sejak awal pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi paling sederhana sehingga yang terkini. Nah, jadi pembelajaran jarak jauh ini sudah ada sebelum adanya pandemi COVID-19, yaitu pada pertengahan abad ke-18. Kemudian, menurut teori konstruktivistik, pada teori ini peserta didik dipandang sebagai pusat dalam pembelajaran yang aktif, bukan pasif. Pengajar hanya melakukan fasilitator. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam ke-13, kurikulum 13 itu yang dimana murid dituntut untuk lebih aktif dibanding dengan guru, karena guru sebagai penilai menilai proses pembelajaran atau proses keaktifan siswa di dalam ruangan. Kemudian karakteristik dalam pembelajaran online. Karakteristik pembelajaran online yaitu memungkinkan peserta didik belajar tanpa harus pergi ke ruang kelas, dan pembelajaran dapat dijadwalkan sesuai dengan kesepakatan antara instruktur dan peserta didik dengan menentukan waktu sendiri belajar yang mereka inginkan. Nah, kemudian dalam kebijakan pembelajaran online itu pada masa pandemi, kebijakan yaitu pada hakikatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seseorang. Nah, yang pada intinya bahwa kebijakan ini adalah aturan-aturan yang disepakati oleh suatu kelompok dan disetujui oleh semua pihak. Nah, kemudian langsung ke bab 3, langsung saja bab 3. Ya, metode penelitian. Nah, kemudian dalam bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Nah, kemudian lokasi dan waktu penelitian ini yaitu lokasinya itu tepat dilakukan di SD Negeri 3 Sawah, Desa Pangulau, Kecamatan Sawah, Kabupaten Konawe Utara. Kemudian waktu penelitian dilaksanakan setelah diterimanya proposal ini. Nah, jenis dan sumber data dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi jenis data menjadi 2 bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, kemudian metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan datanya merupakan suatu cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Kemudian pengujian keabsahan datanya dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang biasa atau tidak valid. Sumber datanya. Ya. Ya, Pak. Terus itu saja, Pak. Sumber datanya tadi sudah? Iya, Pak, sudah. Sumber data, jenis dan Apa? sumber data ada 2, Ya, yaitu data primer dan data sekunder, Pak. Ya, sumber datanya siapa-siapa? Oh, iya.
Sumber data yang didapatkan yaitu ada dua. Yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini dalam penelitian lapangan ini merupakan data utama yang diambil langsung dari para informan, yang dalam hal ini ada kepala sekolah dan guru yang berada di SD Negeri 3 Sawah yang akan diteliti. Nah, kemudian data sekundernya yaitu merupakan data yang tidak langsung diambil atau dari informan, akan tetapi melalui dokumen-dokumen dan unsur penunjang lainnya. Nah, dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud berupa profil sekolah SD seperti apa, kemudian dan dokumen-dokumen lainnya mengenai jumlah guru, siswa dan hal lainnya yang mendukung pada fokus penelitian ini, misalnya melalui observasi dan dokumentasi. Ya, sudah cukup. Ya, Pak. Ya, baik. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Anda mempergunakan waktu kurang lebih lewat 3 menit ini ya, sampai 3:14 menit. Ya, oke. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya karena di ruang Zoom ini sudah ada ibu-ibu Dewan Penguji yang sehat walafiat. Nah, kebetulan Ibu Dewan Pengujinya kita ini juga mantan Kaprodi PGMI, jadi mengerti betul tentang PGMI ini dan bentuk penelitiannya. Yang menguji juga berikutnya ini penguji keduanya juga Kaprodi PGMI. Jadi ini Arnita betul-betul diuji sama orang-orang PGMI ini. Ya, sama saya dengan Pak Sarul lah, bukan PGMI ya. Ya, baik. Kesempatan pertama kami beri kesempatan kepada Dewan Penguji kita. Pertama Ibu Aisyah Mukmin, SAG MPD. Mungkin bisa diatur waktunya maksimal 10 menit lah juga kembali. Ya, silakan Ibu. Kami silakan. Ya. Terima kasih Pak Abbas selaku Ketua Dewan Penguji, Pak Sahrul, dan Ibu Rehang yang sama-sama saya hormati, dan terkhusus kepada Arnita, dan juga ada peserta saya lihat yang cukup terus bergabung di Zoom ini. Pertama-tama untuk Arnita, selamat kamu sudah sampai pada tahapan seminar proposal ya, dan saya lihat proposal kamu cukup baik, dan tema yang kamu pilih tema yang benar-benar up to date untuk saat ini ya, karena memang pembelajaran yang berbasis online itu masih menjadi rujukan atau masih menjadi model yang digunakan untuk saat ini ya. Tetapi untuk sebelum Ibu lanjut, ini kan yang kamu mau teliti dari judul kamu adalah dampak penerapan kebijakan pembelajaran online terhadap siswa di SD Negeri 3 Sawah. Nah, tapi saya dengar tadi dari apa yang kamu bahas di latar belakang, apakah memang ini juga yang kamu ingin teliti karena ternyata di sana tidak lagi belajar menggunakan media online. Kalau pembelajaran online itu kan ya karena memang ada media yang digunakan menggunakan media online. Tapi karena itu tadi ada beberapa permasalahan sehingga guru dan kepala sekolah sepakat untuk tidak menggunakan lagi pembelajaran online, tapi pembelajarannya dialihkan di rumah. Begitu ya? Kalau Ibu tidak salah dengar. Iya, Bu. Oke, tapi pembelajaran dari rumah yang kamu maksud ini tetap menggunakan media online atau ada kunjungan atau seperti apa bentuknya? Iya, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Aisyah Mukmin. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya, ya Bu, masih menggunakan media online seperti WhatsApp group. Ya Bu, mereka menggunakan WhatsApp, Bu, karena kalau mereka menggunakan Zoom meeting, yang saya wawancarai kepala sekolahnya, karena mereka kurang paham cara menggunakan Zoom meeting, sehingga mereka alihkan ke grup WhatsApp, Bu. Oh, oke. Jadi memang tetap menggunakan sistem pembelajaran online. Iya, baik, Bu. Oke. Nah,
sekarang kalau begitu kita kembali ke judul.